Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Farid Primo Halim akan menjelaskan pengertian aliran ekonomi politik liberalisme klasik. Aliran ekonomi liberalisme klasik adalah ideologi politik cabang liberalisme yang mendukung kebebasan sipil dan kebebasan politik dengan pemerintahan demokrasi perwakilan berdasarkan aturan hukum dan mengutamakan kebebasan ekonomi. Liberalisme klasik terbentuk karena pembentahan dari paham kapitalisme. Pandangan liberalisme klasik berorientasi pada pilihan individu sebagai faktor utama akibat dari kehidupan sosial. Liberalisme klasik idealnya untuk pola kesenjangan ekonomi. Faktanya, sejarah pembangunan liberalisme klasik sejajar dengan anggapan sejarah ekonomi, yang dimulai dengan ekonomi politik klasik diteruskan dengan cabang ekonomi neoklasik oleh orang Austria. Politik ekonomi liberalisme klasik terhadap pasar. Pemikiran aliran klasik ini bisa dianggap sebagai dasar munculnya ekonomi kapitalis, di mana campur tangan pemerintah hanya sebagian kecil pada kepentingan negara atau pemerintah. Pada dasarnya, pemikiran ekonomi aliran klasik liberalisme ini menunjukkan kepada kebebasan alamiah atau freedom, kepentingan diri atau self-interest, dan juga persaingan atau competition. Skousen pada tahun 2009 dalam bukunya pada halaman 86 menjelaskan apa yang dimaksud dengan freedom, yaitu hak untuk memproduksi dan menukar atau memperdagangkan produk, tenaga kerja, dan juga kapital. Self-interest yang artinya hak seseorang untuk melakukan usaha sendiri dan membantu kepentingan daripada orang lain, dan juga competition yang berarti hak untuk bersaing dalam produksi dan perdagangan barang dan juga jasa. Politik ekonomi kaum klasik merupakan politik ekonomi yang dinamakan dengan laissez-faire. Politik ini menunjukkan diri dalam tindakan-tindakan yang dilakukan oleh mazhab klasik dengan cara keseimbangan yang bersifat otomatis, di mana masyarakat senantiasa secara otomatis akan mencapai keseimbangan pada tingkat full employment. Asas pengaturan kehidupan perekonomian tersebut didasarkan pada mekanisme pasar, di mana teori harga merupakan bagian sentral daripada mazhab tersebut dan mengajarkan bahwa proses produksi dan pembagian pendapatan ditentukan oleh mekanisme pasar melalui mekanisme permintaan atau demand dan juga penawaran atau supply, dan juga menuju kepada suatu keseimbangan yang disebut dengan equilibrium. Jadi, dalam susunan kehidupan ekonomi yang didasarkan atas milik perseorangan, inisiatif, dan perusahaan orang atau perorangan, digolongkan ke dalam politik ekonomi liberalisme klasik. Dalam ekonomi politik klasik liberalisme, kondisi pasar digunakan secara luas dengan regulasi minimal atau bahkan tidak ada regulasi sama sekali tentang mekanisme penetapan harga. Dalam ekonomi campuran pun bisa kita lihat bahwa hampir terjadi secara universal. Pasar terus memainkan peran dominan, tetapi mereka diatur sampai batas tertentu oleh negara untuk memperbaiki kegagalan pasar, mempromosikan kesejahteraan sosial, ataupun pertahanan dana publik. Di dalam sistem kapitalis ini, pasar paling tidak untuk mengandalkan negara dan sangat bergantung pada perusahaan milik negara atau perencanaan ekonomi tidak langsung untuk mengakumulasi modal. Suplai barang adalah jumlah barang atau jasa yang tersedia dalam pemberian atau penjualan. Sementara permintaan atau demand adalah ukuran nilai untuk suatu barang yang mau dibeli konsumen pada waktu tertentu. Dan yang bisa dapat kita simpulkan adalah, dalam ekonomi klasik liberalisme, harga cenderung naik ketika permintaan untuk sumber daya yang tersedia meningkat atau pasokannya berkurang, dan harga turun saat suplai meningkat. Persaingan muncul ketika lebih dari satu produsen mencoba untuk menjual produk yang sama atau serupa kepada pembeli yang sama pula. Dalam teori kapitalis, persaingan mengarah pada inovasi dan harga yang lebih terjangkau. Tanpa persaingan, monopoli atau kartel dapat berkembang. Monopoli terjadi ketika perusahaan diberi eksklusivitas atas pasar, yang oleh karena itu, perusahaan dapat terlibat dalam perilaku membatasi output dan menaikkan harga karena tidak takut akan persaingan. Kartel bisa kita ketahui sebagai sekelompok perusahaan yang bertindak bersama secara monopolistik untuk mengendalikan hasil dan harga. Munger pada tahun 2016 juga menjelaskan bahwa apabila terjadi kenaikan harga, artinya akan ada 3 peristiwa yang terjadi sebagai berikut. Yang pertama, yaitu permintaan konsumen meningkat. Yang kedua, produsen akan membuat lebih banyak produk. Dan yang ketiga, para wirausahaan akan berupaya menemukan produk untuk disubstitusikan. Dalam hal ini, apabila terjadi kenaikan harga dalam suatu barang, maka hal tersebut akan mendorong kurva permintaan atau demand, dan kondisi ini akan menyebabkan produsen untuk menyediakan pasokan barang sebagai substitusinya. Dan itulah teori ekonomi politik klasik liberalisme dalam hal pasar.
Saya Muhammad Farhan Putra dengan nomor BP 2010832028 akan menjelaskan materi tentang peran pemerintah dalam aliran ekonomi politik liberalisme klasik. Dalam sistem ekonomi liberal, yang sangat berperan adalah individu, bukan pemerintah. Pihak pemerintah memberikan kebebasan kepada para pemodal untuk mengembangkan usahanya. Mereka dapat menguasai dan memajukan berbagai aspek ekonomi. Dalam sistem ekonomi liberalisme klasik ini, pemerintah hanya berperan sebagai yang pertama, membuat regulasi tentang kewajiban membayar pajak yang hasilnya akan digunakan untuk mensejahterakan rakyat. Yang kedua, melakukan intervensi agar tidak terjadinya monopoli antar pihak swasta, yang mana bisa membatasi kebebasan orang banyak dalam membuat suatu keputusan. Dan yang ketiga, menyediakan fasilitas umum untuk mendukung berlangsungnya kegiatan perekonomian. Sekian, terima kasih. Salah satu studi kasus yang dapat kita lihat tentang bagaimana sebenarnya teori ekonomi politik dapat diimplementasikan bisa kita lihat dalam salah satu contoh, yaitu kasus Candlemakers Petition. Kasus Candlemakers Petition juga diungkapkan oleh Frederick Bastiat saat Prancis mengimpor produk-produk yang lebih murah sehingga akan mengancam kehidupan para pengrajin lilin di Prancis. Oleh karena itu, mereka membuat protes Candlemakers Petition. Demikian pembahasan studi kasus dan juga salah satu aliran ekonomi, yaitu ekonomi liberalisme klasik dari kelompok 1. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.